Cara tips membeli kamera second. Kamera second. Satu pertanyaan menarik, matur nuwun dari salah satu teman di waktu itu di YouTube kalau nggak salah ya. Cuman itu satu hal yang sebaiknya teman-teman ketahui, dan saya akan pandu teman-teman untuk membeli kamera second pertama kali. Jadi biar semuanya tetap bisa dipakai, kemudian worth it to buy. Ya memang tidak akan pernah bisa 100% sempurna karena second, tapi paling tidak teman-teman bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah teman-teman bayarkan. Karena saya tahu berapapun harganya, ini pasti adalah sebuah perjuangan terbaik dari teman-teman semua untuk mewujudkan kamera second pertamanya. So stay tune guys. Selamat pagi dari kota Jogja teman-teman semua, nama saya Bima Aditya, matur nuwun sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah mengapresiasi apa yang saya lakukan di YouTube. Ada yang sempat kemarin bilang nontonin sudah lebih dari 50 video ditonton, 100 video ditonton, 500 video bahkan ada yang ditonton. Matur nuwun sekali lagi sudah belajar bersama saya di dunia fotografi. Jadi hari ini saya seperti biasa ya, saya tuh selalu mamerin kamera second saya ini, yaitu Canon EOS M10, di mana ini adalah adiknya Canon EOS M generasi pertama yang keluar tahun 2012. Nah, M10 ini setahu saya dia lahir di 2014. Nah, pasca kamera Canon EOS M saya dicuri orang, nah itu saya menggantinya menjadi M10, yang mana bedanya sebenarnya nggak signifikan. Untuk kebutuhan saya bikin stok foto hampir kayak 100% sama. Jadi kamera ini nih bener-bener kayak copy paste ya. Fitur-fitur kayak nggak ada hot shoe segala macam, yo wes lah. Saya nggak pernah, saya punya lampu continuous light, jadi pasti selalu ada yang bisa di adjust. Oke, jadi sekali lagi kamera yang saya beli di sini adalah kamera Canon EOS M10. Logonya kalau kelihatan mungkin ada di sini ya. Ya di sini. Saya sebenarnya kepengen ganti. Wah, ini langsung kebuka. Ini ada flash built-in-nya di sini. Kalau M-Tok ini nggak ada. Jadi flashnya harus pakai flash bawaan. Saya juga punya flash bawaannya. Nah kalau M10 ada flash bawaan. Nah saya itu bukan nggak punya duit, tapi menurut saya M10 ini sudah cukup untuk saya berkarya. Jadi karena kecelakaan bisnis 2013 sehingga kan saya bangkrut. Teman-teman bisa bacalah bagaimana saya nonton itu vlog kok. Nonton bagaimana cara saya menutup hutang 200 juta dalam waktu 4 tahun, itu sudah saya ceritakan di situ. Akhirnya saya menemukan cara bahwa kalau saya harus melakukan sebuah pemotretan yang ekstra besar, dalam artian scope-nya, tanggung jawabnya besar, fee-nya juga besar, maka saya lebih baik memilih untuk menyewa. Karena sekarang saya pekerjaannya sudah beralih menjadi seorang kontributor Shutterstock, dan kemudian saya ngevlog seperti ini. Jadi Canon EOS M10 itu sudah cukup. Oke, dari sisi harga. Sekarang dari sisi harga, kamera ini maupun kakaknya tadi yang Canon EOS M itu tuh harganya range 2 jutaan. Jadi saya bilang harga, harga itu gini ya, ini tanpa lensa ya. Jadi kamera ini tuh lensanya bisa dicopot. Nah ini namanya body only, BO, body only. Nah kecil, ini coba teman-teman bandingin ya, ini tangan saya. Oke, kecil banget. Jadi ini bisa begini, saya bisa pegang begini, kecil banget. Nah, baik ini maupun kakaknya, itu range harganya sekitar 2 jutaan more or less. Bahkan yang Canon EOS M itu kayaknya ada yang jual 1,5 juta. Biasanya dijual dengan lensa kit. Nah, lensa kit saya di sini mau saya jual karena saya sudah nggak begitu banyak pakai. Kalau mau wide sekalian 18-35, gitu ya. Lalu, yang kedua, earning saya di Shutterstock itu masih kecil. Jadi kecil itu saya bisa katakan mungkin kayak minimum threshold lah, 25, 35, below $50 lah sekali saya payout. Nah dengan begitu, kalau saya asumsikan misalnya saya setahun misalnya berapa, 3 kali misalnya payout ya, berarti kan $75 atau 1 juta. Nah kalau saya 1 tahun cuma dapat 1 juta, maka kamera ini sudah cukup. Yang mana artinya dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun saya sudah balik modal. Nah
Dengan begitu, maka kamera 2 jutaan ini sudah cukup untuk saya. Tagline saya selalu sampaikan kepada teman-teman di semua vlog, bahwa kalau mau memberi gadget ya, yang bersifat benda tersier, jadi bukan primer, ini adalah benda tersier, teman-teman harus pastikan ya. Walaupun teman-teman, ini saya bilang dari sudut pandang teman-teman yang bukan fotografer, jadi teman-teman kan ada yang ibu rumah tangga, ada yang guru, intinya tidak berkecimpung di dunia fotografi, ini adalah benda tersier. Kalau saya, ini benda primer. Nah, jadi kalau benda tersier itu satu, belinya sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan, dan cash crush. Itu tagline yang saya sarankan kepada teman-teman semua untuk ikuti. Karena sekali lagi ini benda tersier. Nah, kenapa saya pakai ini? Tadi udah saya jelaskan, income saya di Shutterstock masih minimum threshold. Jadi kalaupun misalnya saya dapat $25 setiap bulan, itu kalau kalikan 1 tahun, anggaplah sekitar $300 mungkin ya. $300 itu berarti saya mungkin sekitar 2 tahun untuk the whole lens, gears, semuanya sudah balik modal. Jadi saya punya lensa 3, 1, 2, 3 sama ini, total aset saya itu di bawah 7 juta untuk kamera. iPad di luar itu ya. Jadi 7 juta berarti kan kurang lebih ya. Kalau saya sih sebenarnya sukanya, mantepnya nih kalau saya dalam dunia bisnis ya. Ini tidak perlu sama, teman-teman, nggak perlu sama. Saya tuh sukanya itu di bawah 5 tahun BEP. Jadi kita bicara bener-bener kayak kalkulasi bisnis, ini modalnya Rp1, nah balik modalnya berapa? Karena setelah balik modal itu baru namanya keuntungan kalau di dunia bisnis begitu. Kita sekarang masuk ke sebuah namanya inti dari vlog ini. Nah, bagaimana cara membeli kamera second pertama, teman-teman? Pertama, kalau teman-teman bisa belinya offline, maka teman-teman cek fisik. Nah, ini diputar, dibuka begini, kemudian dinyalakan. Nah, begini, dites. Oke. Dites motret kayak tadi. Oke. Lalu habis itu fitur-fiturnya, ini saya tutup biar nggak berdebu ya. Dicek, misalnya di sini ada manual, kemudian aperture, nggak kelihatan. Manual, aperture, ini exposure oriented, sama P-mode ini diprogram ya. Kemudian dicek, habis difoto, kemudian ini kayak kemarin saya habis motret apa ya? Oke, saya habis bikin stok tentang anak sekolah, jadi anak saya yang jadi modelnya. Ini dicek, habis difoto, dicek, di play, semuanya bagus. Lalu habis itu ketika mau foto, nih permasalahan utama, namanya kabel fleksi. Kabel fleksi itu adalah di bagian yang ruas-ruas begini nih, ini suka kadang-kadang putus. Nah, kadang-kadang orang tuh suka khawatir, Mas ini kok nggak bisa nyala. Itu sebenarnya cuma kabel fleksinya, yang mana gantinya paling antara 50 sampai 150 ribu tergantung service center. Ini dibuka begini. Oh, ternyata kalau begini dia langsung otomatis balik. Nah, berarti dia kabel fleksinya masih bagus. Nah, kelemahan dari sebuah kamera second itu yang biasanya ditemukan adalah rubbernya hilang. Jadi di sini ini ada karet nih, teman-teman. Nah, karet ini hilang. Ini wajar. Kalau teman-teman masih mikirin hal seperti ini di kamera second, menurut saya teman-teman terlalu terlalu berlebihan lah. Namanya juga kamera second ya. Lalu yang berikutnya, biasanya di bagian bawah sini nih, ini cacat nih. Kenapa cacat? Karena scroll tripod, yang mana cacat itu juga nggak apa-apa. Kayak teman-teman beli mobil second, itu kalau misalnya ada baret-baret nggak apa-apa. Itulah namanya barang second. Lalu yang berikutnya, biasanya ini di bagian memory card. Ini saya matikan dulu. Memory card di sini, ini biasanya tiba-tiba pintunya ini copot misalnya gitu. Lalu HDMI ya, ini biasanya tiba-tiba hilang gitu. Nah, kalau saya sebenarnya nggak masalah, dia mau hilang atau nggak masalah, karena hilang itu berarti kita bisa nego harganya. Tapi kalau buat saya prioritasnya adalah karena saya kebutuhannya untuk microstock, kemudian untuk kebutuhan ngevlog seperti ini, kemudian untuk bikin footage, maka prioritas pertama saya adalah kalau dipakai motret, dipakai preview, ditransfer beres, itu berarti oke kameranya. Kalau dibikinin footage, kemudian ditransfer, di play, sudah selesai, cukup, bisa, berarti aman kameranya. Teman-teman tahu nggak?
salah satu hal error. Ini 2 hal error di kamera saya. Saya tunjukin. Jadi yang pertama, ini kamera saya ini, waduh baterainya habis. Saya nggak bisa tunjukin. Saya ceritain aja ya. Ini LCD-nya baret di sini nih. Nah, jadi kalau saya lagi preview dari vlog-vlog sebelumnya sih kelihatan ya. Kalau saya lagi preview, ini loh teman-teman fotonya kayak gini. Ini di sini ada garis hitam. Nah, itu cuman LCD-nya, tapi tidak berpengaruh kepada hasilnya. Lalu yang kedua, ini audionya ini sember. Jadi saya sudah tidak bisa lagi ngevlog dengan ini. Kalau saya mau ngevlog dengan ini solusinya adalah saya harus pakai HDMI atau jack di sini, kemudian audio eksternal. Itu satu-satunya cara. Tapi kamera ini sudah tidak bisa menangkap audio saya. Bisa tapi kayak bresek gitu, jadi nggak akan menarik ya. Kalau untuk footage masih bisa, karena footage itu kan nggak butuh audio. Tapi kalau untuk buat vlog, ini lensa saya pakai ini Xiaomi banget ya. Cuman kalau buat ngevlog udah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih kamera. Yang mana nggak masalah, karena saya sekarang sudah pakai iPhone X yang saya pakai untuk nge-YouTube sekarang ini. Jadi satu, LCD-nya baret, yang mana tidak pengaruh ke hasil. Yang kedua, audionya sember, yang mana saya juga tidak terlalu butuh. Nah, disinilah yang namanya sesuai kebutuhan. Kalau misalnya kebutuhannya adalah untuk footage, tapi audio si kamera ini jelek, buat saya nggak masalah. Karena buat saya, ketika waktu Canon EOS M pertama saya hilang, jadi pagi hari jam 8 hilang, itu saya sudah mengatur keuangan saya, sehingga kamera pagi hilang, malamnya saya beli. Disitulah namanya kekuatan finansial. Nah, tidak banyak, saya bisa klaim, tidak banyak sekalipun fotografer sekalipun yang punya money management seperti ini. Money management itu adalah semua alat-alat ini dihitung, termasuk kalau teman-teman pernah belajar tentang ilmu ekonomi, ada namanya penurunan nilai ekonomis barang. Ini tidak semua orang menghitung, sekalipun fotografer profesional seperti saya dan teman-teman saya. Karena banyak sekali teman-teman saya yang ketika kameranya hilang, lensanya hilang, detik itu juga dia nggak mampu beli. Kenapa problemnya? Dia tidak punya money management yang bagus. Nah, money management itu dimulai dari hal-hal sekecil ini, yang bahkan harganya cuma sekitar 2 juta. Saya bilang cuman, karena secara kebutuhan profesional fotografi, ini kamera ini belum yang kategori high-end. Jadi ini kamera murah sebenarnya. Tapi, coba, dari kamera murah kayak begini, kalau paginya hilang, malamnya beli, bisa nggak? Kalau teman-teman bisa, maka teman-teman punya money management yang bagus. Nah, di dunia Shutterstock itu real business. Berapapun nominalnya, teman-teman habis ini dapat 10 sen. Teman-teman mungkin dapat $1, teman-teman dapat $6 dari footage. Itu murni bisnis. Semua yang menghasilkan uang, ada cost, ada revenue-nya, itu murni bisnis. Maka, kita nggak bisa main-main. Dari situ, teman-teman juga nggak bisa main-main untuk membeli kamera. Kalau misalnya teman-teman punya uang misalnya 1 miliar, terus kemudian teman-teman, ini hobi kok, saya mau beli kamera harganya 50 juta. Monggo, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman mau berlatih seru-seruan, teman-teman punya uang 1 miliar, Shutterstock-nya setahun misalnya payout-nya cuma 2 kali, ya sudah, ini sudah cukup. Nah, ini kita bicara bisnis. Beda kalau misalnya kita bicara hobi ya, hobi sih terserah teman-teman. Nah, sekali lagi, kurang lebih itu. Kemudian baret-baret juga nggak usah terlalu dipikirkan, karena namanya juga kamera second, kayak kita beli mobil second ya, ada bopeng-bopeng sedikit nggak ada masalah. Yang penting fungsi internalnya semuanya berjalan bagus. Lalu bagaimana ketika teman-teman ternyata karena satu problem jarak, waktu dan sebagainya, teman-teman tidak mampu untuk membelinya secara langsung. Saya menyediakan link-link di bawah. Itu adalah link-link yang sudah saya screening. Ini disclaimer, saya adalah Shopee Affiliate. Jadi saya menerima prosentase kecil dari setiap pembelian teman-teman di Shopee Affiliate tanpa teman-teman membayar lebih. Jadi yang membayar itu sebenarnya Shopee-nya bayar saya, bukan teman-teman bayar saya. Itu sudah ada hitungan bisnis saya, itu namanya affiliate. Nah, semua link di bawah itu sudah saya screening dengan kemampuan saya, dengan saya baca satu-satu. Ini kira-kira toko ini kalau misalnya dibeli sama teman-teman, misalnya ada yang di Jayapura, ada yang di Aceh, ada yang di Padang, Jakarta, Bekasi, ini padahal tokonya di kota-kota yang antah berantah, ini kira-kira aman nggak? Itu insya Allah sudah saya cek. Jadi kalau teman-teman jarak adalah suatu hal yang bermasalah buat teman-teman, maka teman-teman tinggal cek link di bawah, teman-teman bisa beli. Yang kedua, kalau teman-teman mau beli online, pastikan teman-teman bayar asuransi berapapun lewat si Shopee itu. Biasanya cuma nambah kayak 5.000, 10.000. Itu asuransi, itu teman-teman bayar. Karena teman-teman transaksi itu 2 juta, bisa 3 juta. Kalau cuma 5.000 sampai 10.000 teman-teman nggak mau bayar, itu sayang sekali. Karena
biar nanti kalau misalnya ada problem, ini kayak second protection lah buat teman-teman. Selain teman-teman sudah lihat dari link-link yang saya percaya ya, itu teman-teman bayar asuransinya, kemudian kalau ada masalah tinggal klaim. Kalau saya pribadi nih ya, ini buat saya, kalau cuman kayak boxnya bopeng sedikit, kemudian misalnya ada tiba-tiba di foto kok nggak ada baret, di sini ada baret, ini ada dua pilihan. Teman-teman mau susah, teman-teman ngeklaim sampai temu barang yang mulus, atau pada prinsipnya seperti saya tadi, selama ada kok tiba-tiba ada baret di sini misalnya, yang mungkin tidak disampaikan sama si seller, itu saya akan coba cekrek bikin segala macam. Begitu semuanya sudah selesai, saya pastikan ini nggak sampai 1 hari kok. Saya cek semuanya dalam 1 hari itu, kok semuanya berjalan normal. Saya memilih tidak mau ngurusin hal-hal yang begituan. Saya fokus bikin karya, karena di Shutterstock itu yang paling susah itu adalah fokus dan konsisten bikin karya. Nah, kalau misalnya kita sampai harus ngurusin benda-benda yang perintilan kayak gitu, aduh, buat saya pribadi ini ya, ini kayak orang susah. Jadi maunya semuanya 100% bagus, tapi duitnya cetek. Nah, itu bukan style saya lah dalam saya memilih peralatan fotografi saya. Nah, jadi kayak tadi dibuka ininya, terus dicoba untuk foto. Jadi kenapa namanya mirrorless ya? Mirrorless tuh di sini nggak ada kacanya. Kalau DSLR ini ada kaca bentuknya kayak miring gitu. Begitu kita pencet ini dia gini kacanya, klek 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 klek. Nah, ini sekarang nggak pakai kaca itu, jadi nggak pakai kaca rana, shutter gitu nggak pakai. Dia udah punya sistem sendiri, namanya mirrorless, tanpa kaca. Lalu tadi rubber ya, ini jangan kaget kalau ini hilang, biasanya pasti hilang. Kemudian lecet-lecet di bagian sini, kemudian di bagian sini kanan kiri ya, karena ini adalah strap. Sama mungkin di bagian scroll, menurut saya selama dia masih kenceng, masih bisa fokus, autofokusnya jalan, semuanya bagus. Teman-teman lupain aja hal-hal yang kayak remeh-temeh yang nggak penting itu, lupain aja dan fokus berkarya. Terakhir, sebelum saya tutup, kalau teman-teman nggak suka dengan Canon, nggak apa-apa, karena banyak sekali kamera-kamera yang serupa ya. Jadi saya pernah share, setahu saya ada Fujifilm X-A10 kalau nggak salah. Kemudian yang mau pakai DSLR juga nggak apa-apa. Kemarin Mbak Hani yang ikut kursus saya di Jogja itu pakai DSLR dan masih sangat bagus. Bahkan baru kayak sekitar 4 bulan kalau nggak salah, kameranya mulus banget, nggak masalah. DSLR masih sangat worth it buat teman-teman miliki. Bahkan lensa saya yang 18-135, ini bukan 18-135, itu adalah sebenarnya lensa DSLR. Jadi kemarin lensa saya masukin ke body kameranya punyanya Mbak Hani. Ya berfungsi, karena itu memang lensa DSLR. Saya kan pakai ini biar saya nggak usah beli lensa M. Lensa M series sama lensa R, Canon R series itu harganya mahal. Maka banyak sekali teman-teman fotografer saya yang kameranya tuh pakai R5, R3, RP, R gitu ya. Tapi lensanya pakai lensa DSLR. Itu tinggal pakai mounting aja, adapter gitu, semuanya selesai. Nah, sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman semua ya, sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan, dan cash keras. Teman-teman jangan ngoyo kalau mau beli alat, sesuaikan dengan 3 hal tadi. Dan bukan bermaksud bagaimana ya, cuman saya itu tidak suka kredit. Sekali lagi, bukan perkara ribanya. Kalau dari sudut pandang saya kepengen bisa lebih general aja lah. Kalau pakai kredit atau pay later, itu nanti kalau teman-teman misal nih, kan hidup nggak ada yang pernah tahu ya. Teman-teman meninggal, teman-teman dipecat sama kantor, teman-teman bisnisnya lagi jatuh, pay later ataupun kredit itu semuanya flat cicilannya. Teman-teman harus bayar. Teman-teman nggak bayar, teman-teman kena klaim, teman-teman kena denda, teman-teman kena apapun. Tapi bagaimana ketika teman-teman membayarnya cash? Itu teman-teman mau nggak bisa makan besok, teman-teman mau bisnisnya drop atau apapun, teman-teman nggak usah nyicil. Itu yang saya suka. Maka saya sekarang nggak suka nyicil. Saya beli apa-apa semuanya cash. Sampai beli ini kita bicara hal sederhana ya. Dari mulai handphone yang harga sejutaan sampai mungkin tiket perjalanan pemotretan saya bisa 10, 20, 30 juta, itu semuanya cash keras. Dan itu tidak mempengaruhi kestabilan perekonomian saya secara utuh, karena bisnis itu cost and revenue ya. Jadi kalau teman-teman lihat saya ke Singapura, ke Bali, ke Jepang segala macam, itu adalah cost bisnis. Nah, saya punya tabungannya. Nah, kenapa saya nggak pernah kelihatan kayak punya beban? Satu-satunya alasan itu bukan saya uangnya sangat besar, bukan saya earning ribuan dolar setiap hari atau ribuan dolar setiap bulan, bukan.
Alasannya adalah karena saya tidak pernah punya hutang, bukan tidak pernah ya, saya sudah tidak punya lagi hutang perbankan dan personal. Jadi nol, saya nggak punya hutang apapun. Maka $1 jadi duit, $10.000 jadi duit, $25.000 jadi duit, 25 sen jadi duit, 10 sen jadi duit, 4 sen aja jadi duit. Itu yang menurut saya sangat suka dalam kestabilan perekonomian bisnis saya. Saya pernah jatuh, makanya saya bilangin kepada teman-teman semua, jatuhnya karena apa? Jatuhnya karena hutang. Jadi hutang saya berlipat-lipat dari yang cuma 70 juta dia membengkak menjadi 200 juta lebih. Dan saya memilih untuk lunasi dalam waktu 4 tahun. Nah, buat teman-teman semua yang masih punya hutang, silahkan hutang itu dibayar. Jadi dibayar itu tidak perlu harus gelondongan, tapi hutang itu dibayar dengan sistem cicil. Jadi 200 juta itu saya cicil, teman-teman nonton ya detailnya. Itu saya cicil ada yang sehari 10.000, ada yang sehari 20.000, 50.000, sekuatnya saya. Jadi hutang yang tidak dibayar itu justru akan menggerogoti uang teman-teman semua. So make sure, saya pikir di agama apapun, kalau teman-teman punya hutang, silahkan dibayar sekalipun nyicil. Hormati siapapun yang meminjami duit kepada teman-teman semua, either itu personal atau itu perbankan. So, saya ucapin terima kasih teman-teman yang mau belajar tentang dunia fotografi, belajar foto, ada yang offline di Jogja, ada yang online mungkin di rumahnya teman-teman juga bisa, ada ebook, ada video course, silahkan cek link di bawah. Sekali lagi, semua barang-barang yang ada di bawah di description itu, insya Allah sudah saya screening satu persatu. Jadi saya lihat reviewnya bagus, kemudian saya lihat barang-barangnya oke, semuanya bagus, saya referensikan kepada teman-teman. Dan benda-benda di bawah adalah benda-benda yang sudah saya pakai pribadi. Matur nuwun sekali lagi, sampai ketemu di video berikutnya besok pagi. Selamat berkarya, mudah-mudahan sehat, rezekinya banyak. So, sampai ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.